Teman. Jadi perkenalkan nama saya Ari dari Kontaineran ID. Jadi saya yang akan membawa materi soal sosialisasi Trade Expo Indonesia 2024. Nah, teman-teman di sini mungkin ada sebagian atau seluruhnya ya di sini yang berkeinginan untuk ekspor gitu kan dan sudah memiliki produk, legalitas usaha sudah semuanya dibuat dan tinggal memasarkan saja. Nah, untuk Trade Expo Indonesia sendiri adalah merupakan salah satu pameran ya, pameran internasional produk Indonesia yang berorientasi ekspor, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu media atau bisa menjadi salah satu jalur atau jalan ya, teman-teman, untuk memasarkan produk teman-teman ke pasar ekspor atau ke pasar luar negeri karena potensinya sangat besar. Nah, mungkin mohon izin saya akan share screen dulu ya, teman-teman. Oke, oke, di sini untuk materinya kita cukup singkat ya. Yang di sini kita akan menjelaskan soal Trade Expo Indonesia. Nah, Trade Expo Indonesia ke-39 di tahun 2024 ini akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD City. Jadi di Tangerang ya, teman-teman. Pelaksanaannya di Tangerang. Nah, Trade Expo Indonesia merupakan sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ini official dari pemerintah yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan untuk produk Indonesia yang berorientasi ekspor, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu wadah yang cukup menarik untuk teman-teman bisa memasarkan produknya ke pasar luar negeri atau ke pasar ekspor ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari beberapa hal ya yang ada di dalam Trade Expo Indonesia. Yang pertama adalah profil peserta. Jadi siapa saja yang bisa untuk menjadi peserta Trade Expo Indonesia itu beragam. Yang pertama mulai dari produsen, pemasok atau pengepul, UMKM, koperasi, produk Indonesia berorientasi ekspor, serta korporasi lain di sektor perdagangan, industri, dan pariwisata. Jadi semua bentuk usaha itu diperkenankan untuk mengikuti yang namanya Trade Expo Indonesia, teman-teman. Jadi karena begini, ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya, kira-kira kita sebagai trader bisa nggak untuk eh, memasarkan produk ya, memasarkan produk kita di Trade Expo Indonesia? Jawabannya bisa, meskipun kita sebagai trader, teman-teman. Jadi itu tetap bisa ya. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah profil pengunjungnya. Karena profil pengunjung Trade Expo Indonesia, karena ini merupakan pameran internasional, 70 sampai 80% adalah warga negara asing ya, atau buyer atau trader dan semacamnya lah. Jadi 70 sampai 80% itu adalah pengunjung mancanegara, bukan pengunjung lokal. Biasanya nanti di 2 hari terakhir, ini kan sekitar 5 hari ya, 9 sampai 12 Oktober. Jadi biasanya 3 hari pertama itu akan full dari pengunjung mancanegara. Karena nanti akan dicek eh, name tag kita, ID card kita itu akan dicek, akan divalidasi oleh bagian frontliner dari Trade Expo Indonesia. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga itu biasanya 90% lebih adalah pengunjung mancanegara atau luar negeri. Nah, baru di hari keempat dan kelima itu biasanya cukup banyak pengunjung-pengunjung lokal juga. Tapi tidak menutup kemungkinan pengunjung lokal tersebut dia memiliki sebuah bisnis atau dia sedang mencari supply dari produk yang ia cari. Jadi pengunjungnya juga beragam, mulai dari buyer, importir, buying agent, distributor, wholesaler, retailer, investor, asosiasi, akademisi, serta pengunjung umum. Jadi cukup beragam dari segi profil pengunjung untuk Trade Expo Indonesia. Nah, di dalam acara ya, di dalam acara Trade Expo Indonesia tentu
Eh, Oke. Oke, jadi dari acara Trade Expo Indonesia, tentu main acaranya atau acara utamanya adalah pameran ya. Dia akan memamerkan produk kita atau produk perusahaan kita ke buyer-buyer yang akan datang, teman-teman, yang akan mengunjungi Trade Expo Indonesia. Tapi selain itu, banyak acara-acara pendukung yang memang sangat bermanfaat untuk kita. Yang pertama tentu adanya business matching. Jadi business matching ini nanti di dalam acara 5 hari Trade Expo Indonesia akan ada beberapa business matching. Jadi misalkan dari ITPC negara A dia akan apa ya mengadakan business matching antara antara supplier dan buyer yang membutuhkan sebuah produk. Nah, itu akan ada business matching, teman-teman. Sehingga business matching ini akan meningkatkan kesempatan kita untuk barangnya dibeli oleh buyer. Jadi acaranya selain utamanya adalah pameran, yang kedua adalah business matching. Nah, kemudian Nah, kemudian yang kedua, selain business matching, dia juga ada yang namanya business counseling. Jadi, business counseling itu semacam kita akan berkonsultasi kepada ITPC atau atasé perdagangan, teman-teman. Jadi, eh, nanti akan ada beberapa ITPC dan atasé perdagangan, misalkan ada Canberra, ITPC Jeddah, atau ada Kuala Lumpur, atau ITPC Chennai, India yang nanti akan ada schedule-nya biasanya. Nanti kita daftar, baru kita akan konsultasi terkait dengan produk dan usaha kita kepada para atas perdagangan atau perwakilan dagang di negara tujuan ekspor. Jadi ini sangat sangat luar biasa ya acaranya. Kemudian yang ketiga ada seperti misi dagang, kemudian ada penandatanganan MOU atau kontrak dagang, atau juga di acara lain juga ada live performance atau demo, ada academic tour, ada buyers night ya. Ada buyers night itu semacam kita berkumpul dengan buyer di suatu malam ya. Kita makan malam bersama. Jadi kita bisa semakin dekat dengan buyer yang kita mau ya teman-teman yang kita tuju gitu. Jadi ada beberapa program pendukung atau acara pendukung dari Hah? Trade Expo Indonesia Enggak nih. yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita ikuti juga acaranya. Oke, nah kemudian teman-teman di sini untuk pencapaian ya, pencapaian Trade Expo Indonesia di tahun 2020 sampai 2023 di sini ada 2023 hybrid ya, hybrid Expo itu pengunjungnya 38.900 pengunjung, baik itu di online maupun di offline atau datang langsung. Kemudian capaiannya peserta pameran itu ada 1.234 booth kurang lebih dan transaksinya 30,5 miliar US dollar. Berarti sekitar 480 sampai 500 triliun ya ini ya kalau 530 miliar US dollar. Dan 5 negara dengan transaksi terbesar itu ada Malaysia, India, China, Vietnam, dan Belanda. Nah, sedangkan 5 produk dengan transaksi terbesar itu ada batu bara, produk kimia dan organik, industri strategis, produk elektronik, dan makanan olahan. Jadi makanan olahan menjadi salah satu produk dengan transaksi terbesar. Kemudian untuk zonanya sendiri, jadi di dalam Trade Expo Indonesia itu dibagi per zona. Jadi zona itu mewakili dari beberapa produk, beberapa kategori produk. Misalnya di sini untuk saat ini dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama adalah zona food, beverage, dan agriculture product. Zona kedua manufacture product. Zona ketiga home living, fashion, and services, teman-teman. Jadi secara umum dibagi menjadi 3 zona. Nah, kita bisa memilih zona mana yang mau kita ikuti. Misalkan kalau di kontaineran ID biasanya kita ada di zona food, beverage, and agriculture product, teman-teman.
Nah, untuk biaya sewanya sendiri, biaya sewa di sini adalah 2.350.000 per square meter ya, per meter persegi. Dan minimal minimal ordernya itu 3 kali 3 meter atau sekitar 9 meter persegi. Itu minimumnya. Nanti stand pameran contohnya ada di gambar sebelah kanan ya. Ada di gambar sebelah kanan atas. Nah, di sana ada contoh standnya. Dan harga 2.350.000 per meter persegi ini selain mendapatkan booth akan mendapatkan juga partisi putih dan rangka aluminium, ada fasian nama perusahaan dan nomor stand, kemudian karpet, ada meja juga 1 buah, kemudian kursi 2 buah dan lampu 2 buah, stop kontak 1 buah dan tempat sampah 1 buah. Dan ini belum termasuk pajak ya, belum termasuk PPN. Jadi nanti harus dikalikan dengan 11%, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menghubungi narahubung yang sudah tertera di eh, sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut di zona food, beverage, and agriculture product, ya kalian bisa menghubungi Pak Raihan Yaser atau Harwin Hartanto. Begitupun juga di manufacture product, home living, and services, teman-teman. Jadi itu yang bisa kalian hubungi, teman-teman hubungi, Bapak Ibu hubungi. Itu kalau misalkan kita ingin mengikuti Trade Expo Indonesia secara mandiri ya. Jadi satu stand untuk satu perusahaan. Nah, tapi di Kontaineran ID biasanya kita urunan ya. Jadi untuk meminimalisir biaya yang timbul, jadi kita biasanya urunan untuk mengikuti Trade Expo Indonesia. Tapi sebelum kita bahas biaya urunannya, eh, saya ingin menginformasikan beberapa beberapa floor ya, floor yang bisa teman-teman booking ya di sini. Oke, ini sambil saya buka pertanyaan ya di sini. Apakah kita sebagai trader punya kesempatan berkunjung atau membuat stand? Apakah trader worth it untuk ikut Trade Expo Indonesia? Jawabannya kalau sekedar berkunjung itu boleh ya, sekedar berkunjung itu boleh dan mungkin nanti akan bisa berkunjung di hari ketiga mungkin ya, mulai hari ketiga, hari keempat dan hari kelima. Nah, apakah trader worth it untuk ikut Trade Expo Indonesia? Jawaban saya tetap worth it ya teman-teman karena pameran atau exhibition di sini adalah salah satu metodologi untuk promosi ekspor yang menurut saya paling efektif karena kita ketemu langsung dengan buyer yang kita tuju, teman-teman. Nah, eh, tentu kalau misalkan kita budget minim, budgetnya minimal, dan kita mungkin eh, tidak punya tidak punya biaya sekian puluh juta. Nah, disinilah solusinya ya. Solusinya nanti akan kita jelaskan. Oke, sekarang saya mau share untuk floor plan-nya dulu. Nah, ini adalah floor plan ya untuk hall 2, hall 3, dan hall 3A. Nah, ini untuk produk food, beverage, and agriculture product. Nah, ini belum terupdate ya. Jadi mungkin ada beberapa booth yang sudah di booking ya, teman-teman. Jadi kita sebagai eksportir yang mungkin baru mulai untuk mencoba ekspor ya teman-teman, kita pilih booth-booth yang ukuran 3 kali 3 sampai 3 kali 4 meter saja, karena itu biasanya sudah menguras cukup biaya ya. Tapi kalau misalkan kita punya budget lebih ya boleh kita memilih di atas itu ukurannya. Jadi menurut saya pribadi setelah mungkin saya ikut Trade Expo itu kurang lebih 3 kali ya, 3 kali yang offline ya, yang offline 3 kali, maka tempat yang mungkin worth it untuk teman-teman gunakan itu ya ada di sekitar angka 276, 242, 243, 244 dan seterusnya ya. Deretan bagian atas ini tapi ini nanti di bagian belakang ya, karena di bagian depan atau muka ini diisi oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang dia sewa atau booking booth-nya lebih lebih lebar ya secara square meternya. Nah,
Teman-teman di sini bisa ambil di bagian jalan ini ya. 276, 242, 243 sampai 349, 3A 38, 3A 39, 3A 40 dan seterusnya, teman-teman. Jadi bisa memilih lokasi-lokasi di sana. Oke ya. Nah, kalau sebentar. Oke. Kalau misalkan dari kita itu biasanya ya di sekitar itu, kemudian yang bagus lagi di dekat business lounge. Biasanya dekat business lounge ini sudah di booking duluan ya, 324 atau 325. Nah, ini bagus ya menurut menurut lokasi atau tata letak juga bagus. Nah, tentu untuk lokasi ya, lokasi booth, siapa yang booking duluan itu yang akan mendapatkan boothnya. Sehingga kalau misalkan kita urunan ya, as a komunitas, berarti kita harus booking secara cepat ya teman-teman. Dan kita setuju gitu untuk ikut Trade Expo Indonesia secara cepat juga teman-teman. Itu untuk hall 2, hall 3 dan hall 3A. Oke. Nah, hall 5, hall 6 dan hall 7, hall 8 pada prinsipnya sama ya. Yang dekat dengan business lounge 529, 620 ini menjadi lokasi yang oke ya. Kemudian 541, 542, 543, 544 sampai dengan 744. Ini oke ya teman-teman untuk kita booking. Kemudian untuk hall 789 juga sama, terdekat dengan business lounge yaitu 824 dan 825. Kemudian mulai dari 747 sampai di sini 947 ya dan seterusnya teman-teman. Jadi itu oke, sangat oke. Apalagi dekat ruangan bisnis matching ya teman-teman lebih oke lagi. Jadi dekat business lounge atau dekat business matching ya. Tapi kalau nggak kebagian ya berarti bisa di sampingnya teman-teman. Ini ukurannya kalau yang terdekat dengan business lounge dan business matching itu sekitar 3 kali 4 meter atau sekitar 12 meter persegi teman-teman. Kalau yang lainnya ada yang 3 kali 3 meter. Jadi di sini sudah ada keterangannya masing-masing. Jadi tinggal dibaca saja. Oke, kita balik lagi ya ke materi kita. Oke, ini adalah eh, Trade Expo ya. Trade Expo Container ID yang pertama yaitu tahun 2023 di mana kita urunan ya di sini ya. Jadi ini adalah yang pertama. Jadi kita desain itu seminimal mungkin ya teman-teman karena budget kita itu sangat terbatas ya, utamanya untuk urunan di sini sangat terbatas sehingga satu booth 3 kali 3 itu diisi oleh 10 perusahaan dan masing-masing perusahaan itu satu etalase biasanya. Itu untuk mempermurah dari biaya pameran, teman-teman. Nah, kemudian ini yang 2024 Trade Expo-nya masih urunan juga dan satu booth itu isinya 10 perusahaan juga. Jadi sama ya di sini ya. Sama, secara konsep itu sama, cuma di sini memang untuk 2024 kita budgetnya agak dinaikkan untuk dekorasi ya teman-teman sehingga dekorasinya itu simple tapi nggak jelek-jelek amat gitulah. Jadi untuk 2024 jadi kita tetap menggunakan banyak etalase untuk showing produk dari 10 perusahaan ya. Oke, sekarang kita simulasikan ya, simulasi untuk perhitungan booth-nya. Jadi teman-teman kalau booth 3 kali 3 kemungkinan besar kalau teman-teman ikutan secara mandiri bisa menghabiskan dana sekitar 40-an juta ya. 40-an juta di sini. Tergantung dekorasinya karena dekorasi ini kita pakai yang sangat-sangat sederhana
Kalau dekorasi yang punya model tersendiri itu biasanya start dari 25 jutaan ya, 25 juta, 26, 30 dan di atasnya lagi. Sehingga kita nggak pakai vendor yang seperti itu. Kita pakai yang sederhana saja sehingga hanya menghabiskan sekitar 16 juta. Nah, di sini perhitungan untuk booth 3 kali 3 meter atau 9 meter persegi. Harga satuannya kan tadi per meter persegi itu 2.350.000. Kita tinggal kalikan saja. Berarti untuk booth saja itu biayanya 21.150.000. Kemudian dekorasi sederhana, ingat ya, ini sangat sederhana seperti contoh yang 2024 mungkin ya, yang akan kita pakai. Itu sekitar 16 juta ya untuk dekorasinya. Kemudian pramuniaga. Pramuniaga ini adalah SPG atau SPB lah yang akan membantu kita untuk menjelaskan produk kita kepada buyer. Karena kan ini 10 perusahaan yang nanti jadwalnya akan digilir, teman-teman. Ada jadwal tertentu untuk pemilik perusahaan itu untuk menunggu gitu, menunggu di booth. Misalkan 3 orang rolling, 3 orang rolling, 3 orang rolling selama berapa jam sekali gitu. Itu yang bisa kita lakukan biasanya. Nah, eh, selain peserta yang di rolling ya, karena mengingat waktunya terbatas tapi pesertanya dalam satu booth itu bisa 10 perusahaan, maka kita membutuhkan yang namanya pramuniaga agar tidak saling bentrok ya, agar tidak saling kepentingannya itu bentrok. Nah, untuk pramuniaga sendiri dalam Trade Expo Indonesia atau musim-musim pameran itu biasanya fee-nya itu sekitar 500.000 per hari, teman-teman. 500.000 per hari kali 5 hari itu sekitar 2,5 juta. Kemudian untuk akomodasinya sendiri seperti penginapan, makan, kemudian transportasi dan sebagainya itu 200.000 ya untuk pramuniaga. Jadi kita total 1 juta. Sehingga untuk total booth 3 kali 3 meter seperti yang contoh gambar ini, teman-teman, di sini subtotalnya sekitar 40.650.000. Tapi jangan lupa ada PPN ya, 11% ya, teman-teman. Jadi PPN-nya 4.500.000 sehingga totalnya adalah 45.150.000. Itu untuk total biaya yang biasa kita keluarkan. Sehingga jika satu booth ada 10 perusahaan, maka urunannya sekitar 4.515.000, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perhitungan booth 3 kali 3 meter. Nah, teman-teman yang ikut secara mandiri atau satu booth satu perusahaan, mungkin nanti habisnya juga tidak jauh beda dari 45, 50, atau 60 juta lah, sekitar itulah pasti. Jadi kurang lebihnya seperti itu, tergantung dari dekorasinya. Sebagus apa dekorasinya, semakin bagus biasanya akan semakin mahal gitu. Kalau sewa boothnya kan sama ya, harga satuannya 2.350.000 per meter persegi ya. Jadi nggak nggak terlalu signifikan lah perubahannya. Tinggal berapa luasnya saja. Nah, kemudian ini untuk simulasi perhitungan booth 3 kali 4 meter ya, 3 kali 4 meter atau 12 meter persegi. Harga satuannya juga sama per meter persegi itu 2.350.000 sehingga totalnya 28.200. Kemudian dekorasi sederhana ini agak sedikit naik ya karena luasnya naik, maka dekorasinya itu kurang lebih sekitar 20 juta. Kalau saya hitung 19 sekian lah, tapi kita bulatkan jadi 20 juta. Pramuniaganya tetap, biaya pramuniaga tetap, akomodasi pramuniaganya juga tetap, teman-teman. Sehingga totalnya di 51.700.000. Kemudian ditambah PPN 11%, yaitu totalnya adalah 57.378. Tapi untuk 3 kali 4 meter ini bisa diisi sampai 12 perusahaan ya. 12 perusahaan. Jadi jika ada 12 perusahaan, maka urunannya 4.781.000 per perusahaan atau per orang. Atau jika mau tetap diisi 10 perusahaan, maka urunannya sekitar 5.737.800 rupiah. Nah, itulah simulasi untuk urunan di Trade Expo Indonesia 2024 bersama Kontaineran ID. Tentu kalau misalkan teman-teman ikut secara mandiri,
pasti habis puluhan juta ya, 4.000 dolar atau mungkin 3.000 dolar minimalnya ya, minimalnya segitu. Jadi mungkin ini yang menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang pengen ikut pameran atau Trade Expo Indonesia, tetapi terkendala biaya, bisa ikut patungan seperti ini. Oke, mungkin eh, cukup segitu untuk pemaparan materi dari saya pribadi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa raise hand ya, bisa raise hand. Nanti kita persilahkan untuk pertanyaannya. Oke, kita sekalian baca yang dari chat ya, pertanyaan dari chat itu. Apakah di sana juga ada stand buah-buahan yang kualitas ekspor? Eh, Tahun kemarin sepertinya ada, cuma di tahun ini pasti ada juga karena di sini zonanya adalah food, beverage, and agriculture product. Jadi buah mungkin salah satu termasuk dari agriculture product. Jadi kemungkinan besar akan ada standnya di sana dari Pak Rohmat Anur Surakarta. Halo Mas Ari, ini dari Bu Erna ya. Halo Mas Ari, saya dengan Erna di Jakarta mau menanyakan total booth secara keseluruhan ada berapa ya Mas dan dimulai kapan untuk pendaftarannya? Yang dimaksud urunan apakah bisa patungan? Jadi untuk total booth secara keseluruhan pesertanya itu ada 1.200 ya. 1.200. Tapi kalau kita mungkin nanti ambil satu atau dua booth saja tergantung dari peserta yang ikut. Eh, urunan urunan itu sama dengan patungan ya. Jadi kita misalkan dari satu bus itu biayanya di sini 50 juta ya atau 45 juta ya, 60 atau 45 juta. Nah, kita bagi 10 sampai 12 perusahaan dan itu jauh lebih ekonomis ya. Kalau bus 3 kali 3 meter di sini mungkin hanya sekitar 4.500.000-an untuk satu perusahaan ya, satu perusahaan yang nanti mungkin diwakili satu atau dua orang. Itu teman-teman. Dimulai pendaftarannya kapan? Mungkin 1 minggu dari sekarang ya. Mungkin di hari Senin kita sudah siapkan formnya. Jadi teman-teman yang mau ikutan bisa isi formnya nanti. Tetap semua informasi akan kita sampaikan di Instagram ya. Update via Instagram di story ataupun di post Instagram teman-teman. Eh, ini dari Pak Rohmat Anur Surakarta lagi. Potensial buyer sampai closing ketika mengikuti Trade Expo berapa persen, Mbak? Apakah di sana juga ada perusahaan logistik seperti freight forwarder? Jadi untuk potensi closing saya nggak bisa memberikan estimasi ya karena mungkin eh, ini salah satu media saja. Jadi saya nggak berani untuk bilang bahwa oh ini potensinya 50% atau 40% atau 30% itu enggak teman-teman. Jadi silakan teman-teman pelajari sendiri apa itu Trade Expo Indonesia dan bagaimana Trade Expo Indonesia itu. Jadi intinya Trade Expo Indonesia sebetulnya nanti karena ini acara Kementerian Perdagangan, maka instansi di bawah Kementerian Perdagangan seperti ITPC dan Atas Perdagangan, dia akan mengundang buyer-buyer dari negara-negara mereka untuk ikut bergabung ke Trade Expo Indonesia. Jadi potensinya menurut saya ada, cuma kalau berharap closing di Trade Expo Indonesia ya eh, kemungkinan besar kemungkinan besar juga bisa kalau dari closing ya. Cuma nanti kita bisa pelajari secara mandiri ya berapa persen untuk potensial closingnya ya, potensial closing rate-nya ya. Apakah di sana juga ada perusahaan logistik seperti freight forwarder? Ada, bahkan di sana ada juga shipping line yang sering saya lihat itu yang booth-nya besar itu seperti One Lines, kemudian MSC, kemudian CMA CGM.
kurang lebih 3 shipping line itu. Izin tanya Bang, pengalaman yang tidak menyenangkan di saat pertama kali mengikuti Trade Expo Indonesia. Sebetulnya nggak ada pengalaman yang tidak menyenangkan, semuanya sangat menyenangkan. Cuma memang capek aja teman-teman. Jadi kita harus prepare beberapa hal terkait dengan produk, terkait dengan persiapan seperti katalog, ini segala macam. Nah, itu yang mungkin butuh effort lebih. Itu yang buat capek. Tapi setelah di sana saya super excited ya, super excited karena di sana terutama 3 hari pertama itu pengunjungnya adalah mancanegara semua. Oh ya, saya lupa untuk menginformasikan bahwa simulasi perhitungan ini hanya untuk booth ya, keperluan bersama ya, keperluan pribadi seperti sampel, kemudian alat promosi seperti kartu nama, brosur, kemudian juga akomodasi, transportasi, konsumsi itu tidak tidak terhitung ya di sini ya. Jadi silahkan teman-teman menghitung secara mandiri hotelnya mau di mana, konsumsinya mau berapa, bebas. Nah ini ada yang raise hand Bu Erna, silahkan Bu Erna mungkin bisa disampaikan. Halo Mas Ari, Halo selamat Bu, sore. ya selamat sore. Salam kenal ya Mas Ari ya, saya dari Ya salam Jakarta. kenal. Oke, saya tadi mau saya sudah nyimak ya dari awal. Mau tanya, itu biaya untuk boot itu total untuk 4 hari ya, yang dari tanggal 9 sampai 12 Oktober itu. Betul, totalnya 5 hari, 9 sampai 12 Oh, Oktober. oke, oke. Lalu untuk outsider yang tidak ikut boot Mm-mm. itu tadi kapan sempat disebutin ya, bisa bisa datang ke Trade Expo ini? Oke, sebetulnya dari hari pertama pun bisa. Cuma Oh, sih. biasanya hari pertama itu ketat pemeriksaannya gitu. Yang Aha. tidak berkepentingan kayak misalkan ditanya dari perusahaan mana, tujuannya apa, harus mendaftar, bla bla, ngantrinya panjang juga. Jadi Iya. hari pertama kedua itu mungkin akan sangat sulit untuk outsider masuk ya ke Oh, Trade oke. Expo Indonesia. Cuma di hari ketiga, hari keempat, hari kelima biasanya udah mulai lengang, udah mulai longgar gitu. Nah, bisa di hari ketiga mungkin ya, hari ketiga. Baik-baik. Eh, Satu lagi ya, Mas, mengenai Boleh? pramuniaga, Mm-mm. apakah itu diwajibkan atau kita bisa punya pramuniaga sendiri? Eh, Which is kal- gimana? Kalau sewa satu booth sendiri, itu bisa Aha. pakai pramuniaga sendiri atau dijaga sendiri pun bisa. Tapi karena Oh, ini baik. patungan dan isinya 10 perusahaan, jadi nanti kan ada schedule-nya tuh. Perusahaan A, B, Baik. C jaga dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti gantian Mhm. D, E, F jaga dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, gunanya di jadwal seperti itu supaya bus kita yang kecil itu yang 3x3 atau 3x4 itu tidak terlihat kumuh. Kalau terlalu Oh, banyak baik. orang di dalam bus, apalagi 10 orang, apalagi setiap perusahaan dia mengirimkan minimal 2 orang wakilnya, artinya kan 20 orang berkerumun di sekitar bus kita. Nah, sehingga itu Betul. kurang terlihat bagus gitu. Sehingga kita schedule, kita jadwal siapa yang jaga dari perusahaan mana. Biasanya Mhm. setiap perusahaan diwakili 1 orang saja, plus nanti Oh, pramuniaga. Karena pramuniaga ini yang akan membantu eh, supplier-supplier atau peserta lain yang belum jadwalnya untuk jaga gitu. oke. Karena Acara ini dari banyak jam berapa? kepentingan gitu. Apa? Sorry. Acaranya dari jam berapa? Sampai Dari jam berapa? jam 9 pagi ya dibuka mungkin kalau untuk peserta pameran itu dari jam 7 pagi udah dibuka. Tapi kalau untuk Oke. pengunjung mungkin sekitar jam 9 jam 10. Oke. Kemudian selesainya itu jam 5 sampai jam 6 sore. Bisa sampai Oh, malam baik. juga tergantung acaranya nanti. Baik. Siap. Thank you ya, Mas Ari ya. Oke, sama-sama siap. Sukses. Oke, mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang eh, ikutan, sorry, yang ada pertanyaan mungkin dari Trade Expo Indonesia ini. Jadi acaranya cukup oke kok teman-teman. Kalau misalkan eh, menurut saya apakah saya bayar 30 juta? Karena kan di awal di 2019 pertama kali saya ikut saya bayar sekitar total itu 30-an juta lah dari sewa booth,
busnya separuh juga ya teman-teman, nggak full ya, nggak 3 kali 3 tapi 3 kali 1,5 meter. Itu kurang lebih 30 juta dan menurut saya itu pengalaman yang paling baik ya dari hidup saya karena saya merasa deg-degannya handle buyer, saya merasa dinego buyer segala macam. Jadi eh, dari sana kita terlatih gitu, dari kebiasaan itu kita terlatih gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau ada urunan yang mungkin urunannya 4,5 atau mungkin 5 jutaan, menurut saya tambah worth it lagi dari sisi harga, dari sisi ekonomisnya. Izin tanya, apakah ada sesi setiap perusahaan mempresentasikan produknya seperti seminar ke buyer yang ada di sana? Jawabannya nggak ada ya, nggak ada sesi. Nggak ada sesi semua perusahaan. Di sana ada 1.200 booth lebih, jadi tidak mungkin setiap booth itu akan mempresentasikan produknya ke buyer. Kemudian yang kedua, waktu buyer itu datang, itu kan random, jadi kita nggak bisa tebak kapan buyer itu datang. Nah, kemudian yang ketiga, kalau untuk presentasi ke buyer itu acaranya ada namanya business matching. Nah, business matching ini diperebutkan, jadi kita harus mengantri dengan supplier lain, ngisi form, kemudian baru kalau lolos kurasi baru nanti akan masuk ke sebuah ruangan, nanti kita akan mempresentasikan produk dan perusahaan kita ke buyer yang membutuhkan gitu. Jadi jawabannya cuma perusahaan terpilih saja, tapi terpilihnya ini besar gitu. Persentase kita untuk terpilih itu besar, asal kita mau bersabar saja pada saat acara business matching. Business matching itu biasanya seketika ya teman-teman, nggak ada schedule-nya, nggak ada schedule-nya. Jadi misalkan ada buyer A butuh sesuatu, nanti akan diumumkan di tempat-tempat business matching. Nah seperti, oh bukan di sini teman-teman, saya uh, izin floor plan dulu lah, review floor plan. Nah di sini, nah di sini ada ruangan khusus ya untuk business matching. Nanti biasanya akan diinformasikan yang kurang lebih di sini. Kenapa kita sebaiknya memilih booth yang ada di dekat business matching atau di business lounge karena memang aksesnya itu eh, aksesnya itu bagus gitu loh teman-teman. Aksesnya bagus, jalan agak lebar, jadi pembeli itu bisa ngelihat kanan kiri gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup, mungkin 2 menit lagi kita tutup ya untuk eh, meeting kali ini. Jadi sekedar sosialisasi saja, Trade Expo Indonesia membantu program pemerintah juga yang Trade Expo Indonesia tersebut. Jadi kita sosialisasikan, kalau teman-teman tertarik dan mau mengikuti secara mandiri, boleh, silahkan. Ada budgetnya juga boleh mandiri. Toh di Kontaineran ID juga ada beberapa yang ikut secara mandiri gitu. Jadi satu booth, satu perusahaan. Nah kalau satu booth, satu perusahaan bebas teman-teman mau di dekor seperti apapun bebas, mau pakai pramuniaga atau enggak bebas juga, budgetnya diatur setinggi mungkin juga bebas gitu teman-teman. Jadi kalau satu booth, satu perusahaan itu bebas gitu. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Atau aman nih? Produk, thank you. Produk Bang Syarif, abang taruh di stand apa aja? Apakah seperti dengan gula merah, apakah bang? Eh, kalau misalkan ya, kalau misalkan produk saya bawa lengkap ya. Ada kerupuk, emping melinjo, palm sugar, kemudian kemiri, itu yang akan saya bawa lengkap ya. Semuanya saya bawa lengkap. Apakah membawa lengkap dokumen? Enggak, saya enggak bawa lengkap dokumen. Saya hanya butuh, saya akan membawa brosur saja. Brosur kartu nama. Itu saja. Nanti akan dijelaskan di meeting selanjutnya. Jadi nanti apa saja yang dipersiapkan setelah teman-teman mungkin daftar, baik itu melalui Kontaineran ID atau enggak, nanti akan ada meeting
tiap minggu. Kalau dari Content ID akan ada tiap minggu meetingnya. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan, persiapannya udah sampai mana, apakah progresnya 10%, 20%, 50%. Nah, itu akan kita pantau terus gitu, teman-teman. Kemudian ini mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup adalah izin bertanya, Bang, nanti di etalase kan ada beberapa produk, apakah itu semuanya disamakan satu etalase? Jadi di satu etalase itu beberapa produk itu bebas, yang penting setiap perusahaan itu mendapatkan satu etalase. Tapi di 2024, sorry, 2023 kemarin, karena etalasenya agak lebar, jadi dibagi dua. Dibagi dua. Jadi satu etalase itu untuk dua perusahaan karena memang lebar ya, 1 meter lebih lah etalasenya untuk lebarnya ya. Tingginya itu bisa 2 meteran lah. Jadi eh, selama etalase kita muat untuk perusahaan kita, maka bebas membawa produk sebanyak apapun. Mau itu 5 jenis produk, 6 jenis produk, mau bawa 100 pieces, 200 pieces, asal eh, etalasenya muat untuk perusahaan kalian yang memang dialokasikan untuk perusahaan kalian, maka silahkan dibawa, teman-teman. Oke, saya kira itu ya, teman-teman. Jadi good luck lah untuk teman-teman semuanya. Semoga closing ya dengan cara apapun. Jadi salah satu pameran ini merupakan salah satu media untuk kita bisa memasarkan atau memamerkan produk kita kepada buyer agar buyer tertarik dan terjadi pembelian gitu. Tapi ada banyak acara atau media lain yang bisa teman-teman gunakan ya kalau memang tidak memakai yang namanya pameran. Nah, ini ada yang raise hand lagi nih. Mungkin yang terakhir ya dari Bangka ini. Silahkan, silahkan. Halo Mas, maaf saya terakhir-terakhir tanya Boleh, karena boleh. baru masuk ya. Saya mau tanya pengalaman Mas saja pada waktu pertama kali ikut TEI itu, Mm-mm. waktu itu apakah Mas itu sudah punya hak, maksudnya apa bawa produk aja atau sudah punya supplier sendiri? Jadi waktu itu seperti apa? Oke, Kalau pengalamannya Mas, ya. oke. Terima Jadi kasih. siap sama-sama. Jadi pengalaman saya pertama kali 2019 itu soal kesiapan atau readiness produk dan perusahaan itu saya sudah ready 100%. 101% lah. Saya lebihin 1%. Jadi untuk readiness perusahaan kayak produk, kemasan, labeling, kemudian supply semuanya aman. Semuanya saya readykan terlebih dahulu baru saya ikut pameran. Nah, yang berbeda dari kami waktu itu di 2019 adalah kita email dulu. Jadi setelah kita memutuskan untuk ikut pameran itu kurang lebih hamin 1 bulan atau enggak hamin 2 bulan lah. Jadi dari kita memutuskan untuk ikut pameran, kita email beberapa data buyer yang kita punya. Sebelumnya mungkin nggak dibalas, kemudian kita follow up lagi. Jadi follow up emailnya itu berupa invitation untuk ke booth kita. Jadi kita sebutkan kita akan Hmm, hadir di pameran mana, boothnya nomor berapa. Nanti kalau ya. misalkan ada waktu dan hadir juga bisa mengikuti gitu. Bisa bisa kita ketemu gitu di sana. Jadi intinya emailnya kurang lebih seperti itu. Nah, pada waktu itu kita kan belum closing. Banyak data buyer yang kita punya, tapi memang banyak yang nggak bales. Yang bales itu hanya mungkin 3 sampai 5 perusahaan. Nah, setelah kita invite untuk menghadiri Trade Expo Indonesia, itu kurang lebih ada sekitar 3 sampai 4 perusahaan yang membalas. Dari ratusan data email, ada sekitar 3 sampai 4 perusahaan yang membalas. 3 dari Saudi, 1 dari Jepang. Kalau saya nggak salah ingat ya, 3 dari Saudi, 1 dari Jepang. Nah, yang deal itu hanya 1 gitu. Jadi eh, Trade Expo Indonesia ini menjadi salah satu ajang juga untuk teman-teman menginvite ya, menginvite data-data buyer yang mungkin selama ini dicuekin oleh buyernya. Nah, mungkin bisa diinvite ke sana. Karena kalau misalkan ketemu, apalagi di sebuah acara yang resmi seperti pameran, itu akan meningkatkan trust dari buyer kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi
secara readiness perusahaan dan produk saya sudah clear, sudah selesai, 100% sudah ready. Dan tekniknya saya invite beberapa data buyer untuk datang ke booth kita, gitu, kurang lebih gitu. Baik, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Good luck teman-teman semuanya ya. Saya hanya bisa mensupport dan mendoakan. Mungkin Kontaineran ID mungkin hanya memberikan sedikit solusi ya. Tentu kenapa nggak bisa gratis, Mas? Karena kan kita ngeluarin cost ya, ada budgetnya teman-teman. Kalau misalkan nanti kita disponsori sesuatu, disponsori BUMN atau misalnya disponsori pemerintah juga kita bakal kasih gratis gitu. Karena kita mendapatkan nggak gratis, maka kita harus ada biaya juga, biaya urunan atau patungan. Gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih atas waktunya yang sudah hadir di meeting kita kali ini. Saya sangat mengapresiasi waktu teman-teman semuanya dan semoga informasi ini bisa bermanfaat entah saat ini ataupun di tahun-tahun ke depan. Dan tetap semangat untuk memasarkan produk Indonesia, tetap semangat untuk ekspor ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon izin live.